Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan regresi linier yang disusun oleh yang pertama Farhan Jafar, yang kedua Muhammad Rifki Wirawan, yang ketiga Raka Nurhaki Akbar, dan yang keempat Renanda Junistira. A. Latar belakang. Penggunaan istilah statistika berakar dari istilah dalam bahasa Latin modern statisticum collegium, Dewan Negara, dan bahasa Italia statistica, negarawan atau politikus. Gottfried Aschenwald 1749 menggunakan statistika dalam bahasa Jerman untuk pertama kalinya sebagai nama bagi kegiatan analisis data kenegaraan dan mengartikannya sebagai ilmu tentang negara state. B. Rumusan masalah. Poin 1. Apa yang dimaksud dengan analisis regresi? Poin 2. Apa tujuan kita menggunakan analisis regresi? Poin 3. Apa perbedaan dasar antara regresi linier sederhana dan regresi linier berganda? Poin 4. Bagaimana hubungan linier lebih dari dua variabel? Poin 5. Bagaimana menggunakan persamaan linier berganda? C. Tujuan. Adapun tujuan penulisan makalah ini yaitu yang pertama, mengetahui rumus persamaan umum regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Yang kedua, membedakan persamaan regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Yang ketiga, mengetahui penggunaan rumus yang berlaku pada regresi dan korelasi linier sederhana. Yang keempat, mengetahui penggunaan rumus-rumus yang berlaku pada regresi dan kolinear berganda. Yang terakhir, mengaplikasikan rumus-rumus regresi dan kolinear berganda pada suatu penelitian. A. Pengertian regresi linier. Regresi artinya peramalan penaksiran atau pendugaan pertama kali diperkenalkan pada tahun 1877 oleh Sir Francis Galton. Analisis regresi digunakan untuk menentukan bentuk dari hubungan antar variabel. Tujuan utama dalam penggunaan analisis itu adalah untuk meramalkan atau memperkirakan nilai dari suatu variabel dalam hubungan dengan variabel yang lain. Di samping hubungan linier dua variabel, hubungan linier dari dua variabel juga terjadi. Misalnya, hubungan antara hasil penjualan dengan harga dan daya beli. B. Jenis-jenis regresi linier. Secara umum, regresi linier terdiri dari dua, yaitu regresi linier sederhana, yaitu dengan satu buah variabel bebas dan satu buah variabel terikat, dan regresi linier berganda dengan beberapa variabel bebas dan satu buah variabel terikat. Analisis regresi linier merupakan metode statistik yang paling jamak dipergunakan dalam penelitian-penelitian sosial, terutama penelitian ekonomi, program komputer. Yang paling banyak digunakan adalah SPS, Statistika Paycheck for Service Solution. 1. Regresi linier sederhana. Analisis regresi linier sederhana dipergunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu buah variabel bebas terhadap satu buah variabel terikat. Persamaan umumnya adalah Y sama dengan A tambah BX. Langkah-langkah perhitungan. Yang pertama, mencari nilai rata-rata X dan Y. Yang kedua, mencari nilai sigma X kuadrat dan sigma Y kuadrat. Yang ketiga, mencari nilai sigma X Y kuadrat. Yang keempat, mencari nilai A dan B. Dan yang terakhir, setelah nilai A dan B didapat, kemudian dimasukkan ke dalam persamaan Y sama dengan A plus BX. A. Menentukan persamaan regresi linier sederhana. B. Menguji linearitas regresi menggunakan tabel ANAVA. C. Peramalan dengan persamaan regresi. D. Korelasi linier sederhana. 2.
Regresi linear berganda. A. Hubungan linear lebih dari dua variabel. Analisis regresi digunakan untuk menentukan bentuk dari hubungan antar variabel. Tujuan utama dalam penggunaan analisis itu adalah untuk meramalkan atau memperkirakan nilai dari suatu variabel dalam hubungannya dengan variabel yang lain. Di samping hubungan linear dua variabel, hubungan linear dari dua variabel bisa juga terjadi, misalnya hubungan antara hasil penjualan dengan harga daya dan beli. B. Persamaan regresi linear berganda. Regresi linear berganda adalah regresi di mana variabel terikatnya dalam kurung Y dihubungkan atau dijelaskan lebih dari satu variabel, mungkin 2, 3, dan seterusnya variabel bebas, namun masih menunjukkan diagram hubungan yang linear. C. Pendugaan dan pengujian koefisien regresi. Yang pertama, kesalahan baku regresi dan koefisien regresi berganda. Yang kedua, pendugaan interval koefisien regresi berganda seperti parameter B1 dan B2. Yang ketiga, pengujian hipotesis koefisien regresi berganda, yaitu parameter B1 dan B2. Yang keempat, peramalan dengan regresi linear berganda. D. Korelansi linear berganda. Korelansi linear berganda merupakan alat ukur mengenai hubungan yang terjadi antara variabel yang terkait, variabel Y, dan dua atau lebih variabel bebas X1, X2, atau XKG. Analisis korelasinya menggunakan tiga korelasi, yaitu koefisien determinan berganda, koefisien korealisasi berganda, dan koefisien korealisasi parsial. Kesimpulan, regresi artinya peramalan, penaksiran, atau pendugaan pertama kali diperkenalkan pada tahun 1877 oleh Sir Francis Galton 1822 sampai 1911. Analisis regresi digunakan untuk menentukan bentuk dari hubungan antar variabel. Tujuan utama dalam menggunakan analisis itu adalah untuk meramalkan atau memperkirakan nilai dari suatu variabel dalam hubungannya dengan variabel yang lain. Regresi linear adalah alat statistika yang dipergunakan untuk mengetahui pengaruh antar satu atau beberapa variabel terhadap satu buah variabel. Variabel yang mempengaruhi sering disebut variabel bebas, variabel independen, atau variabel penjelas. Variabel yang dipengaruhi sering disebut dengan variabel terikat atau variabel dependen. Regresi linear hanya dapat digunakan pada skala interval dan ratio. Pendugaan dan pengujian koefisien regresi yaitu 1. Kesalahan baku regresi dan koefisien regresi berganda. 2. Pendugaan interval koefisien regresi berganda. 3. Pengujian hipotesis koefisien regresi berganda. Korelasi linear berganda terbagi dua, yaitu 1. Korelasi linear berganda dengan dua variabel bebas. 2. Korelasi linear berganda dengan 3 variabel bebas. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.